udah sampai di kota Semarang. Jalan-jalan kemana kita nih? Ya, di depan itu ada Lawang Sewu. Kembali melanjutkan perjalanan ke Tangerang. Semoga aman. Sekarang kita mau nyari sarapan dulu. Ini menu nasi gudeg koyor. Kita melanjutkan perjalanan lagi dari kota Semarang. Jam 9 sekarang. Oke, sekarang udah jam 10.30 nih. Kita keluar dari area Camp New Sekipan. Sekarang kita mau cari sarapan dulu buat ngisi perut. Rencananya kita mau makan, ada di bawah itu di Pasar Tawangmangu, itu ada sate kambing. Ya, kita mau makan di situ, mau pembalasan. Kemarin kan waktu berangkat dari Telaga Bodas menuju ke sini itu nyari sate kambing tapi nggak dapat. Nah, sekarang kita coba di Pasar Tawangmangu itu ada yang jualan sate kambing. Mudah-mudahan buka. Kita langsung ke sana aja. Oke. Nah, di depan itu tempat satenya. Oke. Sip, kita mau mampir makan sate di sini dulu. Mundur ya. Ya, kita udah sampai di depan sate kambing Pak Pur namanya. Kalau dari arah atas, dari arah Sekipan itu kita turun sebelum Pasar Tawangmangu, itu ada di sebelah kiri jalan sate kambing Pak Pur. Kita makan di sini, sarapan dulu. Yuk. Baunya udah Kita sarapan dulu di sate kambing Pak Pur. Rame. Kita tulis menu dulu, sate kambing 15 tusuk, terus gulai 1,
Di sana ya? Oh iya. Kita duduk di sini. Jadi di sate kambing Pak Pur ini nggak pernah sepi ya, hampir selalu padat, ramai pengunjungnya. Laris karena memang masakannya juga enak. Tuh pesanan, iya. Pesanan kita sudah datang. Ini gulanya pedas nggak Bu ya? Enggak. Oh enggak, iya. Sate 15. Sate 15. tusuk, nasi 4. Ini 4. Sudah, tambahin Sudah. apa Mas? Ah, nanti aja nyusul ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nasinya 5 jadinya. Sama manisnya 2. Dua. Bun. Sudah. 65. Niki, matur suwun. Terima kasih Bu. Makan es coba. Kami pakai batu. Kita udah kenyang makan sate kambing di warung Pak Pur tadi tuh. Itu 15 tusuk sate kambing, 1 gulai, 5 piring nasi sama 2 es teh cuma habis 65.000. Ini udah kenyang, kita lanjut perjalanan lagi ke Tangerang semampunya aja nanti. Kalau kuat kita lanjut Tangerang, kalau nggak kuat ya kita istirahat entah di mana nanti. Oke, cus, lanjut perjalanan kita. Tak terasa sudah 12 hari road trip kami berlangsung. Kali ini mau tidak mau kami harus pulang. Turun gunung melewati jalan berkelok yang mulus dan dihiasi pemandangan nan indah. Tikungannya lumayan tajam. Oh, sebutannya ya. Kita udah sampai di kota Karanganyar, perjalanan 40 menitan kalau nggak salah. Ini alun-alun Karanganyar. Sebelah kiri jalan. Sekarang jam 3 sore kita masuk tol Kartosuro. Oke, kita masuk tol Kartosuro atau gerbang tol Colomadu. Cuma cek saldo 468.000 ya. Gas terus saya injak, melibas mulusnya jalan bebas hambatan. Namun perjalanan pulang terasa begitu panjang.
hingga pinggang dan mata seakan berteriak meminta istirahat. Saya dan istri pun sepakat untuk rehat di kota terdekat. Ini mata udah lumayan lelah, badan juga udah mulai pegel-pegel nih. Kayaknya kita nggak bisa langsung ke Tangerang. Mungkin nanti kita bakal rehat di daerah Semarang. Ya mungkin cari penginapan di daerah Semarang lah. Karena kalau dipaksakan juga, ini udah jam 4. Kalau kemalaman malah nggak enak nanti di jalan. Ya lelah. Kita juga akhirnya karena waktu yang mepet memutuskan nggak jadi ke Ungaran. Kita main ke Ungarannya lain waktu saja. Oke, Ungaran lain kali kita ketemu ya di pendakian TikTok kita berikutnya. Mudah-mudahan kalau ada rezekinya, ada kesehatan, kita main ke sana. See you. Sambil berjalan menuju Semarang, istri searching-searching tempat menginap untuk kami beristirahat, yang tentunya harus nyaman untuk rebahan. Kita bayar tol di gerbang tol Banyumanik. Dari gerbang tol Colomadu ke Banyumanik 81.500, sisa saldo 386.500. Nah, dulu kita di sini nih keluar waktu mobilnya ngalamin overheat tahun 2000 berapa ya? 19 ya? 2019. Ini kita udah sampai di kota Semarang. Kita sepakat untuk istirahat di sini 1 malam. Mungkin besok pagi kita lanjutkan lagi perjalanan ke Tangerang. Ini tadi kita sudah cari-cari tempat untuk menginap. Dapat harga yang ya lumayan terjangkau lah. Sekarang kita menuju ke penginapan di kota Semarang, daerah dekat Simpang 5. Oke, kita keluar di Jatingalih, Banyumanik, Simpang 5. Setelah 500 meter, belok sedikit ke kanan. Nanti ada belokan di depan, balik arah ke arah kanan. Belok sedikit ke kanan. Nah, ini di depan kalau mau ke Simpang 5 itu ke kiri. Kita masih lurus lagi. Oke, kita udah sampai di lokasi penginapannya. Sekarang kita mau angkutin barang-barang yang diperlukan ke penginapannya, masuk ke dalam gang situ. Masuk ke dalam gang sana. Oke, akhirnya kita udah sampai di penginapan yang kita sewa malam ini buat istirahat. Besok baru kita lanjutkan perjalanan lagi ke Tangerang. Ya, beginilah kondisinya. Ada meja, lemari, satu buah kasur besar, dan kamar mandi. Kamar mandi. Ya lumayan lah buat tempat kita istirahat. Oke, sekarang rebahan dulu lah. Lelah banget nih mata.
Oke, sekarang kita cari makan malam dulu, sekalian muter-muter sebentar di kota Semarang. Sekarang jam 8 malam. Yuk, kita jalan-jalan dulu. Jalan-jalan kemana kita nih? Muter-muter. Pas di mobil kita nggak ada yang nutupin, jadi bisa enak keluarnya. Oke, ini kita udah sampai di tempat makan tahu gimbal Pak Edi asli yang nggak buka cabang di mana-mana. Oke, sekarang kita turun. Sebelum berkeliling kota Semarang, kami makan di salah satu tempat yang menyajikan makanan khas dari kota ini, yaitu tahu gimbal. Di depan Taman Indonesia Raya, Jalan Pandanaran 2, Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kita udah selesai makan tahu gimbal. Tahu gimbal ya tadi namanya ya? Tahu gimbal di warung Pak Edi di depan Taman Indonesia Raya kalau nggak salah. Deketnya Simpang 5. Di situ tadi satu porsi tahu gimbal. Tadi kita beli 2 porsi tahu gimbal, es teh manis sama 1 lumpia. Itu habisnya 49.000. Jadi kemungkinan kalau nggak salah si tahu gimbalnya sendiri itu 20 ribuan mungkin untuk paket lengkap. Jadi tadi itu tahu gimbalnya itu kalau yang paket komplit isinya itu ditambah telur ceplok. Jadi komposisinya tadi itu ada telur ceploknya, ada tahu, ada gimbalnya itu berupa bakwan udang, semacam bakwan udang yang dipotong-potong terus digoreng lagi. Terus ada kubisnya juga, ditambah sambal kacang yang udah dicampur sama petis gitu. Rasanya sih kayaknya nggak beda jauh sama ini ya, nggak beda jauh sama kayak tahu campur Surabaya gitu. Terus tadi ada sayurannya kubis ya, kubis apa kol tadi ya. Begitulah komposisinya. Jadi ya lumayan ngeganjel. Porsinya juga banyak. Mantap lah, kita nyobain kuliner di Semarang ini. Sebelum kita balik lagi ke penginapan, kita muter Simpang 5, terus nanti coba kita lihat ke Lawang Sewu, cuma lewat aja depan Lawang Sewunya, terus kita baru balik ke rumah. Balik ke rumah lagi, balik ke penginapan maksudnya. Nah, ini depan Simpang 5. Kita lurus terus menuju ke Tugu Muda. Jadi Tugu Mudanya itu kayak bundaran kayaknya ya, tempat dulu tuh ya. Di depannya Tugu Muda itu ada Lawang Sewu. Oke, ini dia Tugu Muda. Nah, kita muter sini lagi. Nah, itu dia. Di depan itu ada Lawang Sewu. Udah bagus ya. Kok kayaknya makin sempit ya, Daya? Ya nggak? Apa perasaan aja? Museum kereta sebenarnya. Nah, tuh di depan itu. Nah, itu Lawang Sewu. Oke, udah hijau lampunya. Sekarang kita jalan lagi. Lawang Sewu. Udah makin bagus ya. Mungkin area apa namanya, aura mistisnya hilang. Kayak kemarin di Sekipan. Dulu kita ngecamp yang di deket candi aja udah rasanya bergidik ya. Terus yang di deket warung itu ya, itu juga sama, bergidik juga sama. Sampai ngedenger suara mbak-mbak mbak-mbak yang nangis. Oke, sekarang kita perjalanan kembali ke penginapan. Saat berkeliling kota Semarang ini seakan mengembalikan memori kami ke 13 tahun silam, di mana pada waktu itu
kami bersama teman-teman semasa kuliah jalan-jalan di Simpang 5, nongkrong di Tugu Muda, hingga beruji nyali di ruang bawah tanah Lawang Sewu, yang menjadi sebuah kenangan dan akan selalu kami ingat. Dulu kita kesana juga pernah jalan sama anak-anak ya, kita parkir ya, Belok cari parkir mobil terus makan-makan di sini nyari ke sana. Hah? Makan kan? Kita udah selesai cari makan malam. Sekarang waktunya istirahat buat persiapan stamina besok perjalanan pulang ke Tangerang. Planningnya subuh-subuh kita baru bisa pulang ke Tangerang. Ini tempat kita menginap. Dari prepare jam 5, akhirnya kita jam 8 baru beres. Selesai semuanya, anak-anak beres, barang-barang udah beres. Sekarang kita meluncur balik ke Tangerang dulu. Oke, semoga selamat sampai di jalan. Kita sekarang check out ya. Ayo, kita keluar, matiin TV. Ya, kita kembali melanjutkan perjalanan ke Tangerang. Semoga aman. Sekarang kita mau nyari sarapan dulu. Tadi beli jajanan tradisional dulu. Namanya itu ketan juruh sama lupis buat dimakan di jalan. Kita cari sarapan yang di dekat penginapan, dekat tempat parkir. Makan apa ini adanya? Satu apa? Ah, itu belum. Mana ya? Kita makan di sana deh. Di apa? Gudeg Solo, nasi koyor, nasi gudeg. Nasi koyor, Pak. Nasi koyor, paringi telur kan? Paringi. Sambal nggih. Ini menu nasi gudeg koyor. Nah, ini koyornya. Gajih koyor ki. Isinya ada telur setengah, koyor, ada ayam, timun, receh. Untuk mengisi tenaga sebelum melanjutkan perjalanan ke Tangerang, kami sarapan di warung makan Gudeg Solo yang berada di pinggir jalan sekitaran penginapan, tepatnya di Jalan MT Haryono, dekat halte Trans Semarang. Enak. Oh, 55 tambah Sayur kayak 2. apa? Masa ini Bebas, bujur, jadi satu. Sul koyor tunggal, kagem setengah. Terus mungkin gudeg telur tunggal. Ribon, kagem ya? Es teh manis sekali. Terus nambah nasi tok. Nambah nasi tok karo iki apa? Karak tunggal.
ya Bu. Sen ya Pak. Kita udah sarapan tadi nasi apa? Koyor ya? Nasi gudeg koyor sama nasi gudeg pakai telur. Lengkap lah pokoknya. Sama 2 es teh manis, 1 kerupuk kara. Itu habis 40.000. Murah ya. Cukup terjangkau lah. Isiannya melimpah. Tadi juga saking enaknya saya tambah nasi tadi. Sekarang kita lanjutin perjalanan ke Tangerang. Dadah. Selesai kita makan di Gudeg Solo Bu Tresno tadi kalau nggak salah. Sekarang kita lanjutin perjalanan. Jadi lokasi tempat makan kita tadi itu di pinggir jalan MT Haryono, deket Jalan Trengguli 2, sebelum Jalan Trengguli 2. Sekarang kita melanjutkan perjalanan kita. Semoga di perjalanan lancar. Selamat sampai tujuan. Matur suwun nggih, Pak. Hati-hati ya Pak. Nggih. Kita melanjutkan perjalanan lagi dari Kota Semarang jam 9 sekarang. Sekarang jam 9 pagi. Mudah-mudahan di jalan lancar, nggak ada kendala apapun. Selamat sampai tujuan akhir kita. Amin. Ini rencananya kita sebelum ke Tangerang kita mau mampir sebentar di Purwakarta, di rumah orang tua saya. Oke guys, lanjut perjalanan. Ini kalau kanan ini lurus balik ke Solo Jogja. Kita ambil yang ke Batang Pemalang. 6 km. Di gerbang tol Krapyak 2. Ini udah Mas. Ini udah. Gerbang tol Krapyak 2. Set. Iya. Saldo 481. Kita masuk ke gerbang tol Kali Kangkung. Kenapa dikasih nama Kali Kangkung ya? Mungkin di sini banyak kangkung kali ya. Oh. Halo Mas. Iya. Pira lagi 400. Oh, ngetep doang ya? Masih ngetep di sini berarti. Nih, masukin. Kita di gerbang tol Kali Kangkung itu cuma ngetep aja, mungkin nanti pas pintu keluarnya baru bayar. Makasih. Kita mau isi bahan bakar dulu di sini. Di rest area 360, kilometer 360 daerah Batang. Kalau nggak salah ini terakhir, tapi nggak tahu sih. Iya. Jam 10:05 kita selesai isi bahan bakar di rest area kilometer 360. Nanti coba kita lihat nih rest areanya di kilometer berapa lagi. Sekarang di kilometer 360. Yuk kita lanjut jalan lagi.
kilometer 319 ada juga rest area, tapi sepertinya belum jadi. Oke, kita lanjut lagi. Masih dari 360 menuju ke rest area berikutnya nih. Di kilometer 360 ini ada lagi rest area untuk isi bahan bakar di Tegal, kilometer 282. Sebenarnya tadi ada yang pom bensin baru juga di kilometer 319. Jadi ya jaraknya hampir sekitar 80 km kalau yang pom bensin di 319 tadi belum jadi. Kita mau mampir rest area dulu, mau buang air kecil di rest area yang jadi salah satu ikonik di tol Cipali. Tapi ini masih di mana? Brebes, rest area bekas pabrik kayaknya ya. Area kilometer 260B. Berapa ini parkirnya? Toiletnya dia. Ada apa ini? Area bermain apa ini? Serodotan. Oke, tepat jam 12 siang kita lanjut lagi perjalanan dari kilometer 260 di rest area Heritage. Jadi kita lanjutkan lagi perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Berhari-hari melakukan perjalanan mulai dari camping di Telaga Bodas Garut, kemudian camping di Bukit Kelangon Jogja, lalu trekking tektok di Bukit Mongkrang, dan yang terakhir camping di Bukit New Sekipan Karanganyar membuat liburan kami penuh dengan pengalaman. Dari yang nyasar karena mengikuti petunjuk maps ketika perjalanan menuju Telaga Bodas, hingga kejadian tak terduga saat camping di Bukit New Sekipan, di mana kaki-kaki mobil kami bermasalah, yang akhirnya menunda kunjungan kami ke Gunung Ungaran. Pengalaman ini membawa cerita yang akan dikenang di kemudian hari. Sobat Next bisa nonton di video road trip yang sudah tayang sebelumnya. Dan kini saatnya kami pulang, kembali ke rutinitas.
itu batu yang nggak mau yang nggak bisa dipinjam katanya sih gitu. Mana ya? Kilometer 182 sih. Ini udah lewat bukit yang dibelah kan ada sebelah kiri. Ah itu depan tuh. Ada yang berhenti tuh mobil tuh. Ini dia batunya nih. Nah, itu dia lewat. Ah, ini dia. Itu namanya batu beleneng. Berhubung rute pulang kami melewati Purwakarta, kami pun mampir untuk singgah di rumah orang tua saya yang berdomisili di Purwakarta. Setelah hampir 5,5 jam berkendara dari Semarang, selanjutnya saya ambil jalur keluar di pintu tol Cikampek. Akhirnya kita tiba di gerbang tol Cikampek. Nih, asisten saya nih, tuh udah ngasih kartu. Asisten saya di depan nemenin terus dari kemarin berangkat Tangerang, Solo, Jogja, Solo, Tawangmangu. Wes, bayar 352.000 dari tol Semarang sampai di tol Cikampek ini. Tuh asisten tuh, masukin lagi uangnya, ini ya, masukin lagi kartunya tuh, ya. Terima kasih Mas Gege, terima kasih. Selalu nemenin perjalanan nih, Mas Gege ini luar biasa. Apapun yang terjadi selalu ditemenin. Mantap Mas Gege memang. Iya tuh keneknya, kenek cilik. Kita sudah keluar di tol Cikampek. Ini udah masuk di wilayah Cikopo, Purwakarta. Habis ini Sadang, barulah dari situ udah dekat sama rumah orang tua saya. Gitu, kita lanjut perjalanan lagi. Ini jam 2:30. Ini jam 2:25. Ini jam 2:25. Kita udah sampai di Purwakarta. Berarti total waktu perjalanan itu dari Semarang ke sini 5 jam 25 menit. Oke, kita lanjutin perjalanan lagi. Sampai di daerah Sadang. Oke, kita sudah sampai di rumah. Oke, kita udah sampai di rumah orang tua saya di Purwakarta. Sekarang di sini istirahat dulu 1 malam. Baru kita besok lanjutkan perjalanan lagi pulang ke tujuan akhir kita di Tangerang. Bye. Oke, Sobat Next, sekarang kita perjalanan ke Tangerang dari Purwakarta. Dari rumah orang tua saya jam 7:30 malam. Semoga selamat sampai Tangerang, perjalanannya lancar sampai tujuan. Amin. Yuk kita jalan
perjalanan malam. Ini kita masuk pintu tol Sadang. Jam 8:05. Cek saldo 129.000. Sama-sama. Iya. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they won. 27.500 dari tol Sadang. Got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night. Akhirnya setelah beberapa hari menikmati road trip dari Jawa Barat, Jogja, hingga Jawa Tengah, kini kami telah tiba di Tangerang dengan selamat. Saatnya kembali menjalani rutinitas di kota ini. Terima kasih kepada Sang Maha Pencipta yang telah memberikan berkah kesehatan dan keselamatan selama perjalanan kami. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih untuk Sobat Next dan orang baik atas bantuan, doa dan dukungan hingga kami kembali ke rumah. Karena esensi dari setiap perjalanan adalah kembali ke rumah dengan selamat. Sampai di pintu keluar tol Tangerang. Kebon jeruk lagi. Kebon nanas. Oke, akhirnya kita keluar di pintu tol Kebon Nanas. Sekarang kita langsung meluncur ke rumah. Jam 10:05. Oke, akhirnya beberapa saat lagi kita akan sampai di rumah. Kita akhiri road trip kita kali ini. Sampai jumpa lagi di road trip kita atau petualangan kita selanjutnya. Salam Next Venture, never ending adventure. Dadah. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then